Hujan malam itu seperti tak mau berhenti membasahi kota Kuala Lumpur. Dari jendela besar Ranap Ward, Nur Hidayah bisa melihat lampu jalan yang berkedip-kedip, seolah berjuang menembus tirai air yang jatuh deras. Aroma antiseptik yang menyengat, bercampur dengan hawa dingin dari pendingin ruangan, membuat suasana semakin sepi dan menekan. Ia merapikan selimut pasien terakhirnya, seorang lelaki parubaya yang baru saja selesai operasi, lalu berjalan ke meja perawat untuk mencatat laporan shift malam. Tangannya belum sempat menekan tombol save di komputer ketika suara sirene ambulans terdengar di luar, memecah keheningan. Dalam hitungan detik, pintu Ranap Ward terbuka dan beberapa petugas medis mendorong Brangkar. Di atasnya, seorang pria berusia sekitar 50-an, tubuhnya penuh luka memar, wajahnya pucat pasi. Nafasnya tersengal dan baju yang ia kenakan basah kuyup seperti baru saja kehujanan. Kes ditemukan di terminal Bersepadu Selatan. Tiada kad pengenalan, tiada dompet. Kita panggil dia Mr. X dulu, ujar seorang paramedis dengan nada tergesa. Hidayah ikut membantu memindahkan tubuh pria itu ke ranjang kosong nomor 12. Ia menarik tirai pembatas, memastikan semua alat terpasang sempurna, lalu memeriksa saku baju lusuh pria tersebut. Tidak ada dompet, tidak ada HP. Hanya selembar kertas kusut, nyaris robek di sudutnya. Hidayah membukanya pelan-pelan, takut merusak tulisan yang tertera. Huruf-hurufnya bergoyang, tinta sedikit pudar terkena air, namun ia masih bisa membacanya. Untuk anakku, Aisyah. Ayah pulang, tunggu di tepi dermaga Tanjul Buton. Dada Hidayah terasa berat. Kata-kata itu sederhana, tapi syarat rindu dan harapan. Ia memandang wajah pria itu. Meskipun bengkak dan penuh luka, ada ketenangan aneh di rautnya. Seperti seseorang yang telah menempuh perjalanan jauh demi satu tujuan. Malam semakin larut, hujan di luar semakin deras memukul atap rumah sakit seperti gendarang perang. Saat Hidayah melakukan pemeriksaan terakhir, ia mendengar suara lirih. Pria itu mengigau, "Aisyah, tunggu ayah." Matanya tetap tertutup, tapi air mata mengalir di sudut kelopak. Hidayah terpaku, ada rasa yang sulit dijelaskan, campuran kasihan, penasaran dan tekad yang muncul begitu saja. Ia tahu dirinya hanyalah seorang perawat, tapi entah kenapa malam itu ia merasa punya kewajiban untuk memastikan surat kecil itu sampai ke tangan yang tepat. Jam dinding menunjuk pukul 2 dini hari. Ruangan sepi, hanya bunyi mesin monitor yang memecah keheningan. Tiba-tiba, bunyi tit panjang terdengar dari monitor ranjang nomor 12. Hidayah tersentak. Detak jantung pasien itu turun drastis. "Dokter, cepat ke sini!" teriaknya sambil menekan tombol darurat. Lampu indikator menyala merah, langkah kaki para tenaga medis bergema di lorong, dan Hidayah berdiri di sudut ranjang memegang erat surat itu di tangannya. Dalam hati ia berbisik, "Siapapun Aisyah, kau harus tahu, ayahmu sedang berjuang melawan maut." Pasien nomor 12 selamat malam itu, setelah perjuangan panjang di ruang gawat darurat, dokter berhasil menstabilkan kondisinya. Namun, pria itu tetap koma. Dokter hanya menggeleng ketika Hidayah bertanya tentang kemungkinannya sadar. Dia dalam keadaan kritikal. Kalau ada keluarga, panggil segera. Kalau tidak, kita hanya bisa berdoa. Ucapan itu terus terngiang di kepala Hidayah sepanjang hari. Surat kusut di tangannya seperti magnet yang menarik hatinya untuk bertindak. Ia memandangi tulisan itu berkali-kali, lalu mencari di ponselnya. Tanjung Buton. Ternyata, Tanjung Buton adalah sebuah pelabuhan kecil di Riau, Indonesia. Hidayah memutuskan untuk menelusurinya. Ia tahu ini bukan tugasnya, tapi ada dorongan kuat yang membuatnya tak bisa diam. Keesokan paginya, ia mengajukan cuti mendadak. Beberapa rekan kerjanya terkejut. "Kau mau ke Riau? Kenapa tiba-tiba?" tanya seorang perawat lain. "Ada seseorang yang harus aku temui," jawab Hidayah singkat, tak ingin menjelaskan terlalu banyak. Perjalanan panjang dimulai. Dari Kuala Lumpur, ia naik bus malam ke Johor Bahru, lalu menyeberang menggunakan kapal feri menuju Batam. Angin laut mengguncang kapal, tapi Hidayah tak peduli. Pikirannya hanya pada pria koma itu dan gadis bernama Aisyah. Setibanya di Batam, ia melanjutkan perjalanan darat menuju pelabuhan Tanjung Buton.
Di sepanjang perjalanan, ia bertanya kepada para nelayan, pedagang kopi, hingga anak-anak kecil yang bermain di tepi dermaga. "Maaf, kalian tahu Aisyah? Ayahnya bernama Bakar mungkin?" Kebanyakan hanya menggeleng hingga sore menjelang, langkah Hidayah membawanya ke sebuah warung kecil di pinggir pelabuhan. Seorang nenek tua duduk di sana, menatap laut sambil memegang rosario tua. "Aisyah?" Nenek itu mengulang nama itu pelan. "Kalau Aisyah yang kamu maksud, dia anak Pak Bakar. Tapi apa, Nek?" Potong Hidayah cepat. Nenek itu menarik nafas panjang, lalu masuk ke dalam rumah kecil di belakang warung. Tak lama, ia kembali membawa sebuah foto lusuh. Warnanya sudah memudar. Foto itu memperlihatkan seorang pria muda menggendong gadis perempuan. "Ini Pak Bakar dan ini Aisyah. Kau lihat, mirip." Hidayah tertegun. Meski buram, wajah pria di foto itu sama persis dengan pria yang terbaring koma di rumah sakit Kuala Lumpur. Ia memegang foto itu erat-erat, merasa seperti baru saja menemukan potongan besar dari teka-teki. Tapi bersamaan dengan itu, hatinya semakin berat. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai. Di kejauhan, matahari tenggelam di ufuk laut Riau mewarnai langit dengan oranye dan merah. Hidayah menatapnya sambil berbisik dalam hati, "Aisyah, ayahmu masih hidup, dan aku akan memastikan kalian bertemu." Suara bip pelan dari monitor menjadi musik yang terus mengiringi hari-hari di Renap Ward. Sejak kembali dari Riau, Nur Hidayah tak pernah melewatkan satu hari pun tanpa duduk di sisi ranjang nomor 12. Ranjang yang kini baginya bukan sekadar ruang kerja, tapi seperti jembatan antara dua hati yang terpisah laut. Pagi itu, ia mengeluarkan foto lusuh dari tasnya. Wajah muda Pak Bakar dalam foto itu tersenyum sambil menggendong bayi perempuan. Bayi itu tentu saja Aisyah. Hidayah menatap wajah pria yang kini terbaring koma, pipinya yang tirus, rambutnya yang sebagian memutih, dan kulitnya yang pucat. Ia bertanya dalam hati, "Apa yang membuatmu pergi sejauh itu dari anakmu?" Kadang, ia berbicara seolah pria itu bisa mendengar. "Pak Bakar, saya sudah ke kampung Aisyah. Mereka mengira ayahnya sudah mati, tapi anakmu masih hidup dan dia menunggu. Kalau ayah mau, saya akan membawanya ke sini." Hidayah tahu, pasien koma seringkali bisa mendengar meskipun tidak memberi respon. Ia berharap kata-kata itu menembus dinding kesadaran Pak Bakar. Lalu, malam itu, sebuah keajaiban kecil terjadi. Saat ia menggandi infus, kelopak mata Pak Bakar bergerak. Bibirnya bergetar dan setetes air mata jatuh ke bantal. "Pak Bakar, kalau dengar saya, kedipkan mata," bisik Hidayah cepat. Pelan-pelan, mata itu terbuka. Pandangannya samar seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang. Hidayah hampir memanggil dokter, tapi suaranya tertahan saat pria itu menggenggam tangannya. Dengan suara parau yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Jangan, bilang Aisyah, ayah sakit. Bilang ayah pulang." Hidayah menelan ludah, menahan emosi yang menggelegak. Pria ini tidak mau anaknya tahu kondisinya. Ia hanya ingin anaknya menunggu dengan harapan, bukan ketakutan. Tapi waktu tidak memihak. Detak jantungnya lemah, paru-parunya rapuh, dan tubuhnya hanya bayang-bayang dari seorang nelayan yang pernah gagah di laut. "Baik Pak, saya janji," jawab Hidayah dengan suara bergetar. Malam itu, setelah memastikan Pak Bakar kembali tertidur, Hidayah duduk di meja perawat. Ia membuka tasnya dan menemukan sebuah catatan kecil yang sebelumnya tak ia perhatikan. Tertulis nomor telepon dengan tinta samar. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat telepon rumah sakit dan menekan nomor itu. Suara di seberang terdengar ragu saat menjawab. "Halo? Ya, maaf, ini Aisyah?" Keheningan beberapa detik lalu suara seorang gadis muda menjawab, "Ya, saya Aisyah. Siapa nih?" Telepon malam itu mengubah segalanya. Hidayah menceritakan bahwa ia menemukan seseorang yang kemungkinan besar adalah ayah Aisyah. Ia tidak langsung menyebutkan kondisi Pak Bakar, hanya mengatakan bahwa pria itu ingin bertemu.
Di ujung telepon, Aisyah terdiam lama. Suaranya bergetar ketika akhirnya berkata, "Kalau benar itu ayah saya akan datang." Namun, perjalanan dari kampung kecil di Riau menuju Kuala Lumpur bukan hal mudah bagi seorang gadis 17 tahun. Aisyah harus mencari izin dari bibinya, meminjam uang untuk biaya perjalanan, dan menunggu jadwal kapal yang seringkali tidak pasti. Hari pertama, ia mengabari Hidayah bahwa ia sudah di pelabuhan. Hidayah lega, merasa waktu masih cukup. Tapi saat ia kembali ke Ranap Ward, dokter memberinya kabar yang membuatnya tertegun. Kondisinya memburuk. Kalau mau berjumpa, sebaiknya cepat, ujar sang dokter dengan nada berat. Hari kedua, Aisyah mengirim pesan. "Kak, saya udah dapet kapal, tapi kena tunggu malam." Hidayah menjawab cepat, "Tak apa, yang penting hati-hati." Malam itu, angin kencang mulai bertiup. Ramalan cuaca melaporkan badai sedang menuju Selat Malaka. Kapal yang seharusnya berangkat ditunda hingga cuaca membaik. Hari ketiga, Aisyah kembali mengirim pesan. "Kapal dibatalkan. Saya tak boleh ke Malaysia." Hidayah memandang layar ponselnya lama, seolah berharap kata-kata itu akan berubah. Tapi kenyataannya, jarak laut itu terlalu kejam untuk dipersingkat. Di rumah sakit, Pak Bakar semakin lemah. Napasnya pendek, kulitnya dingin, dan pandangannya sering kosong menatap langit-langit. Hidayah mencoba menghiburnya. "Pak, Aisyah dalam perjalanan. Dia akan datang." Senyum tipis muncul di bibir Pak Bakar, seolah kata-kata itu cukup untuk memberinya kekuatan. Namun, di hati kecilnya, Hidayah tahu ia mungkin sedang berbohong untuk menyelamatkan sisa kebahagiaan seorang ayah yang hidupnya dipenuhi penantian. Malam itu, ia berdiri di balkon rumah sakit, menatap hujan yang jatuh deras di kota Kuala Lumpur. Ia memejamkan mata, membayangkan seorang gadis di seberang laut, berdiri di pelabuhan sambil menatap gelombang, memohon badai reda. Andai laut bisa mengerti rindu, pasti ia akan tenang malam ini, pikir Hidayah sambil menghapus air matanya. Langit Kuala Lumpur pagi itu berwarna kelabu. Awan tebal menggantung rendah, menekan kota dengan hawa dingin yang membuat setiap tarikan nafas terasa berat. Nur Hidayah melangkah masuk ke Wonap Ward seperti biasa, tapi langkahnya lebih pelan dari biasanya. Ia tahu hari ini bisa menjadi hari terakhir bagi Pak Bakar. Mesin monitor di ranjang nomor 12 berdenyut lemah. Ritmenya lambat seperti nyala lilin yang hampir padam. Dokter sudah memberi peringatan sejak semalam. Kalau ada keluarga, panggil sekarang. Dia mungkin tak punya waktu lama. Tapi Hidayah tak sanggup memberitahu bahwa keluarga itu berada di seberang laut, terjebak badai. Ia duduk di sisi ranjang, memegang tangan kasar itu. Tangan seorang nelayan yang pasti pernah menggenggam jaring di tengah badai. Tangan yang pernah mengangkat anaknya tinggi-tinggi saat kecil. Tangan yang sekarang hanya mampu memberi genggaman lemah. "Pak," bisiknya lirih. "Aisyah titip pesan. Dia sayang sama ayah dan dia menunggu di dermaga. Dia percaya ayah akan pulang." Pak Bakar membuka mata perlahan. Ada cahaya tipis di sana meski tubuhnya sudah kalah oleh sakit. Bibirnya membentuk senyum yang nyaris tak terlihat. "Dermaga," katanya pelan. "Dia masih tunggu." Hidayah mengangguk, menahan tangis. "Iya Pak, dia menunggu. Dan saya janji saya akan sampaikan semua cerita ini padanya." Tangannya menggenggam lebih erat. Nafas Pak Bakar semakin berat. Dada naik turun dengan susah payah. Lalu dengan sisa kekuatannya ia berbisik, "Terima kasih." Sebelum matanya terpejam pelan, nafasnya mengalun panjang dan monitor mengeluarkan bunyi panjang yang memecah keheningan. "Pak Bakar," suara Hidayah pecah. Tapi tubuh di depannya sudah tak lagi merespon. Dokter yang berlari masuk hanya menggeleng, memberi isyarat pelan.
Hidayah menunduk, membiarkan air matanya jatuh ke atas punggung tangan Pak Bakar yang kini dingin. Ia menggenggam surat kusut itu yang sejak hari pertama ia simpan seperti nyawa. 3 minggu kemudian, pelabuhan Tanjung Buton sore itu dipenuhi aroma asin laut dan suara camar. Kapal dari Malaysia baru saja merapat. Dari gelombang penumpang, seorang wanita muda berkerudung sederhana melangkah turun, matanya mencari-cari wajah yang ia kenal. Aisyah. Hidayah berdiri di dermaga, memegang map coklat berisi surat dan beberapa barang peninggalan Pak Bakar. Saat pandangan mereka bertemu, Aisyah mempercepat langkahnya. "Kak Hidayah," suaranya bergetar. Hidayah mengangguk, mencoba tersenyum meski matanya memerah. "Aisyah, maaf, ayahmu tak sempat menunggu sampai kau datang." Tubuh Aisyah goyah seperti ombak tiba-tiba menghantam dadanya. Air mata mengalir tanpa suara. Hidayah memeluknya erat, membiarkan gadis itu menangis di bahunya. Setelah tangisnya mereda, Hidayah mengeluarkan surat lusuh itu. "Ini dia titipkan untukmu sejak hari pertama aku menemukannya. Dia ingin kau menunggu di dermaga, bukan untuk melihat tubuhnya yang lemah, tapi untuk percaya bahwa ayahmu pulang." Aisyah mengambil surat itu dengan kedua tangan gemetar. Kertasnya sudah pudar, tapi setiap kata seperti menyalakan api hangat di dadanya. Ia membacanya keras-keras di hadapan laut. "Untuk anakku, Aisyah, ayah pulang. Tunggu di tepi dermaga Tanjung Buton. Ayah sayang kamu, lebih dari laut sayang pada ombaknya." Suaranya pecah di tengah kalimat. Ia menatap laut lepas, membayangkan ayahnya berdiri di ujung dermaga, tersenyum seperti di foto tua yang ia simpan. "Ayah memang pulang, Kak," kata Aisyah sambil tersenyum di sela air mata. "Bukan dengan tubuh, tapi dengan cerita dan doa yang kau bawa." Hidayah menatap gadis itu dengan mata berkaca-kaca. "Dan cintanya akan selalu ada di sini." Ia menepuk dada Aisyah. "Tidak akan pernah tenggelam, meski ombak setinggi apapun datang." Sore itu mereka duduk di tepi dermaga, memandangi matahari tenggelam. Surat itu kini dibingkai dan digantung di ruang tamu Aisyah, menjadi saksi bahwa kasih seorang ayah mampu menembus batas laut, waktu, dan kematian.